Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah kali ini yaitu menulis ilmiah, pertama-tama yang saya hormati Bapak Irwan Siagian MPD dan juga yang saya hormati teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, di sini saya Sanafila Urfan. Saya di sini dari kelompok 10. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengelola EndNote online dan juga penelusuran kepustakaan secara online. EndNote menurut Lutfi Atair pada tahun 2016 adalah catatan di akhir suatu dokumen. EndNote ini akan diletakkan di halaman paling akhir dari suatu dokumen ataupun file yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah kita mempelajari langkah-langkah EndNote secara online. Yang paling pertama adalah kita membuka Google terlebih dahulu dan keywordnya kita ketik EndNote Web. Maka di barisan paling atas yang akan muncul adalah seperti ini. Setelah kita klik, yang akan muncul selanjutnya adalah seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan alamat email dan juga kata sandi. Namun jika belum memiliki, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Dalam mendaftar, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Alamat email, kata sandi, nama depan, dan juga nama keluarga. Setelah didaftarkan, maka kita membuka email yang telah kita daftarkan tadi. Di situ kita mendapat pesan dari EndNote dan harus dibuka. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini kita harus mengklik Here to Activity. Setelah diklik, kita kembali membuka aplikasi yang kita buka lewat Google tadi. Kita diminta untuk memasukkan alamat email yang telah kita daftarkan tadi dengan juga passwordnya. Setelah itu, EndNote akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk melanjutkannya kita klik I agree. Setelah itu, inilah tampilan EndNote secara online. Berikutnya adalah pengertian penelusuran kepustakaan menurut para ahli. Di sini ada pengertian penelusuran kepustakaan menurut para ahli ada 5. Di antaranya yang pertama adalah Mardalis dari tahun 1999, mengumpulkan informasi dan data dengan membuat berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah sejarah, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya dari Denim pada tahun 2002, tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, tarif kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Yang ketiga dari Sarwono pada tahun 2006, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang keempat dari Sugiono pada tahun 2012, mengatakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti. Yang terakhir ada dari Pohan dalam Prastowa pada tahun 2012, kegiatan untuk data dan informasi ilmiah berupa teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokreligi dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen, dan lain-lain yang bertujuan menghindarkan pelaksanaan pengulangan, peniruan, dan juga penciplakan. Jadi dapat disimpulkan penelusuran kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, di mana informasi tersebut diperoleh dari buku ilmiah, laporan peneliti, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia,
dan sumber tertulis lainnya, baik tercetak dan juga secara elektronik. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat penelusuran, kegunaan penelusuran kepustakaan menurut Irma Yuniwati. Di sini ada 5 kegunaan penelusuran kepustakaan. Yang pertama yaitu mengkaji sejarah permasalahan, pengkajian perkembangan permasalahan secara kronologi, yaitu tinjauan dari satu ke satu, berkurang atau bertambah parah, apa penyebabnya, dan didasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, sehingga akan memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain tersebut. Yang kedua yaitu membantu pemilihan prosedur penelitian, mengkaji prosedur-prosedur atau pendekatan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya, sehingga dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, berguna untuk memahami pendalaman pengetahuan seutuhnya tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan berkaitan dengan permasalahan, sehingga dapat merumuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan. Yang keempat yaitu mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terlebih dahulu, di mana evaluasi yang tajam terhadap kelebihan dan kelemahan tersebut berguna dalam memahami tingkat kepercayaan, yaitu hal-hal yang acuh sehingga dapat diketahui penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah ataupun kuat. Yang terakhir yaitu menghindari duplikasi penelitian, berguna untuk memberikan semua pengetahuan yang ada. Penelusuran pustaka secara online. Yang pertama di sini ada hardware, yaitu dilengkapi dengan modem untuk sambungan telepon ataupun wireless untuk sambungan LAN network. Yang kedua yaitu software, di mana program server ataupun browser seperti Internet Explorer atau Mozilla dan program mesin pencari lainnya. Yang selanjutnya adalah penelusuran penggunaan mesin pencari. Website yang biasa digunakan seperti www.google.com, www.froggle.com, www.yahoo.com, dan www.microsoft.com. Dalam penelusuran melalui alamat website, yang pertama yaitu alamat websitenya sudah diketahui. Yang kedua, program browser seperti Explorer ataupun Mozilla. Yang ketiga yaitu mengetik alamat browser, alamat website. Yang keempat adalah secara otomatis program server membuka alamat tersebut sehingga dapat mencari informasi dari website tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penggunaan EndNote untuk penelusuran kepustakaan. Jadi pertama tadi kita telah mempelajari bagaimana membuka EndNote secara online. Setelah kita buka, tampilan yang muncul adalah seperti ini. Yang selanjutnya adalah klik search on online database. Di situ setelah kita klik, kita diminta untuk memasukkan tahun yang kita tuju, terus juga judul yang kita tuju. Misalnya tahun 2015, terus misalnya judulnya tentang manajemen. Maka secara otomatis EndNote di sini akan memunculkan dari apa yang tadi telah kita tuju, di mana ada di tahun 2015 dan juga judulnya tentang manajemen. Banyaknya referensi yang dapat kita lihat di sini. Jadi
Dalam penggunaan EndNote dan juga penelusuran kepustakaan dapat disimpulkan EndNote adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan secara online. Digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai dan juga artikel. Sedangkan penelusuran kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan atau sedang diteliti. Dan kesimpulan lainnya bahwa penggunaan EndNote dalam penelusuran kepustakaan di sini dapat mempermudah penelusuran kepustakaan dan membuat waktu menjadi efisien. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.